Bang Sarip. Nah, anak yang tergadai ini artinya anak itu nanti dia tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Karena orang tua tidak menjalankan ajaran ini, akikah ini. Maka penting sekali. Ya, penting sekali walaupun sunnah muakkadah, tapi ini sesuatu yang sangat penting. Lanjut Bang Sarip. Oke. Hari Kamis sudah kho atau ha. Huruf Jum'ah sekarang. Yaumul Jum'ah. Jum'ah itu huruf dal. Dal. Ya. Namanya kadal, wih. Dodo gitu Bang Sarip. Dedi, Dodo. Ya. Kalau dalam hak huruf itu menghindari huruf E. Ya, jadi E itu mati. Jadi Dedi jadi dadi. Tapi kalau di bahasa Indonesia malah kan huruf vokal. Dedi menjadi Dadi. dadi. Dalam Arab kan nggak ada huruf E. Ya. Hindari huruf E lah. Yang ada huruf dal ya. Ya. Sekarang hari Pakai huruf dal. Heeh. Ya, dal. Ya, tadinya namanya Deri, jadi dari. Ya. Gitu. Terus hari huruf Sabtu. hari Sabtu. Yang Sabat. Sabtu itu huruf waw. Wow. Huruf waw. Jadi, waduh, namanya siapa? Susah namanya ini, berubah ini. Namanya Adi Kuncoro, misalnya gitu kan. Gimana nambahinnya? Nambahin wow, Adi Kuncoro gitu misal. Ya. Boleh Masa saja pakai wow ya. gitu? Ya, artinya carilah. Ya. Ya, jadi Adi Kuncoro Darmawan misal. Ya, Darmawan ada wawunya kan? Darmawan. Oh ya, wawunya ada ya. Ada. Wan. Itu Kurniawan ya. Kurniawan. Ya, itulah sekedar tambahan pengetahuan ya. Iya. Ya. Diulangi ya Bang Sarip. Hari Minggu kaf. Ahad. Ya kaf. Ahad, Masya Allah, saya suka lupa tuh, maaf ya sahabat. Yaumul Ahad kaf. Ya, Yaumul Isnain mim. mim, Yaumul Sulasa hari Selasa hindari huruf ta. ta. Hari Rabu justru kebalikannya, ada huruf Ta. ta-nya. Hari Kamis kho atau ha. Hari Jumat dal. Hilangkan huruf e-nya. Hari Sabtu waw. Bau, ya. Jadi hak huruf itu harus dilekatkan pada nama Iya. bayi yang supaya lahir sesuai dengan punya energi. harinya. Semoga Nama tuh energinya ada energinya. Nilainya tuh nambah gitu. Nilainya misalkan tadinya nilainya gridnya naik lah. Dari nilai misalkan cuma 100 naik jadi sekian ratus. Insyaallah. Itu grid. Hanya orang-orang yang paham ilmu nama yang bisa orang-orang yang ahli energi yang bisa ini menakar nama hitungannya ada ya. Kalau dulu orang biasa hitung pakai huruf abjadun ya. Ada itu semuanya ada itu yang sering kita lalai sama. Jadi kita memberi nama asal-asal baru tahu aja. ilmunya nih sahabat. Yang penting keren namanya ya. Tapi hak hurufnya nggak ada. Bang Sarip bisa begini nggak nih? Kalau orang tua kan pasti ada niat atau keinginan terhadap anak-anaknya. Misalnya anak yang pertama pengen jadi dokter gitu, misal. Kemudian ada hak hurufnya udah tahu tuh orang tuanya. Maka diberi nama sesuai dengan ada nama dokter apa gitu. Bisa juga ya? Karena kan bagian dari doa. Bisa saja. Iya. Bisa saja. Ya. Bisa saja. Yang kedua nih Bang Sarip, tadi kan dalam hadis digadai itu Bang Sarip, anak yang belum diakikah. Maksudnya digadai apa tuh Bang Sarip? Oke, kita lanjut dulu ya tadi Iya. hadisnya ya. Jadi setelah dipotongkan akikahnya, dipotong kemudian hewan, kemudian diberi nama, dan wayuh laku rosau, cukur rambutnya. rambut. Tadi si akikah itu tuh Ya. rambut akikah itu, ini kan rambut. Secara ini kan rambut itu ada di dalam perut ibu itu kan dia di air ketuban kan. Iya. Yang ketuban itu warnanya bisa hijau sekali Iya. tuh. Kenapa bisa hijau? Keracunan. Keracunan. Kata Kenapa dokter sih racun? gitu. Karena itu kan toksin. Iya. Saat ibunya kaget, ibunya Bersin, belingsatan, ibunya bersin, ibunya apa kan terus anaknya ngeden tuh, cet, gitu. Keluar pupnya. Pupnya tuh dalam apa ketuban kan. Nah, itu kan ada bakteri kuman yang harus dikeluarkan. Maka dibersihin semua. Jadi Dalam akikah rangka tadi untuk ya. ngebersihin segala sesuatu hal-hal yang kotor.
di dalam dirinya, dibersihin semuanya. Dan ini juga ya bagian dari ajaran tentang kebersihan ya, dibersihin semuanya. Nanti tumbuh lagi rambut yang baru. Maka si rambut ini kata Rasulullah, minta kepada Fatimah nanti siapa Hasan Husain itu setelah sudah dipotongkan akikahnya, diberi nama Hasan, kemudian cukur rambutnya, dibotakin, ditimbang, setelah ditimbang terus dihargai dengan harga perak atau harga emas, ya. Berapa harganya? Jadi berapa gram ini rambut itu? 1 gram. 1 gram. Dihargai dengan emas. Berapa emas? Saat ini emas berapa harganya? Misalnya 500.000 gitu ya. 500.000. Ya itu zaman dulu ya mas, 500.000 ya. Misalkan. Ya misalkan ya. Paling rambut paling setengah gram kan. Itu disedekahkan. Ya. As-shadaqatu tudfa'ul bala. Sedekahin. Itu si rambut itu. Itu disedekahkannya setelah hari pemotongan. Iya, setelah sudah dipotong. Tapi kalau orang tuanya belum punya uang, boleh ya, timbang aja dulu. Oh, yang penting ditimbang dulu ya. Nah, punya niat. Kemudian saat nanti ada uang kita akan sedekahkan. Jadi yang dimaksud dengan digadai? Gadai. Jadi gini. Murtahanun atau margun itu ya beberapa ulama mengatakan bahwa kalau artinya anak itu nanti kan orang tua punya kewajiban nih. Yeah. Artinya sunnah muakkadahnya itu orang tua itu memberikan sampai dia belum akil balik kan 7 hari ke-14, hari ke-21 sampai 28. hari mana nifasnya selesai. 40 hari misalnya atau 4 bulan. Sampai akil balik juga belum bisa orang tua yang mengakikahkan, maka nanti si anak itu mengakikahkan dirinya sendiri. Boleh ya Bang Sarip? Nah, anak yang tergadai ini artinya anak itu nanti dia tidak bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Karena orang tua tidak menjalankan ajaran ini, akikah ini. Maka penting sekali. Ya, penting sekali bukan sunnah muakkadah tapi ini sesuatu yang sangat penting. Ya, nggak bisa kasih syafaat, nggak kasih pertolongan. Kecerdasan nggak bisa bantu orang tuanya. Dia punya harta nggak bisa bantu orang tuanya. Dia punya apa nggak bisa bantu orang tuanya. Itu di dunia kan nanti di akhirat. Jadi seperti kurang keberkahan gitu ya Bang Sarip. Iya. Ini Bang Sarip, kan tadi itu kalau orang tuanya sama sekali belum bisa ya, belum mampu. Tapi kan diberi namanya udah dari lahir. Dipotong rambutnya udah dari lahir, cuma belum dipotongkan hewannya. Maka kalau anaknya sudah besar dapat memotongkan sendiri. Anaknya ketika besar dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Nah, kalau orang tuanya juga belum paham, nggak dicukur semua gitu. Nggak ditimbang dan tidak disedekahkan itu? Ya itu nggak apa-apa. Yang itu kan bagian dari hewan kurbannya. Afdol keutamaan. Ya, keutamaannya tadi ditimbang diberikan kepada. Ini kan kita dengan motong hewan kan sudah sedekah. Kan dagingnya kan dibagi. Bahkan kalau akikah itu dibaginya matang. Nggak boleh mentah ya? Bukan nggak boleh mentah, utamanya matang. Kalau dia itu kurban mentah. Ya kan? Kalau akikah matang. Kalau akikah itu sudah dimasak matang. ya. Nggak punya biaya untuk masakin gimana boleh, kan sedekah juga. Tapi utamanya matang gitu. Sekarang udah enak, sekarang udah banyak jasa ya. Jasa untuk hewan akikah ya. Ini silakan. Jadi kalau ada seorang anak lahir dari orang tua yang kurang mampu, seketika sejak lahir sudah dikasih nama, tapi nggak dipotong rambutnya semua gitu ya misalnya, dan belum diakikah, maka ketika anak itu mampu mengakikahkan sendiri, dia akikah sendiri. Akikah sendiri. Ya. Kalau hewan akikah boleh dimakan sama yang akikah nggak? Ya. Kurban maupun akikah, kalau dia nazar nggak boleh dimakan sama sekali. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus kasih semua ke orang. Kalau sifatnya nazar. Ini wajib masalahnya. Ini wajib. Tapi kalau hukum asalnya sunnah muakkadah dia boleh makan. Boleh makan boleh ya, mencicipi sedikit gitu ya. Boleh makan. Ya, yang nggak boleh itu yang nazar. Jadi tadi Bang Sarip maksudnya digadai adalah dia tidak bisa memberikan syafaat. Dia tidak bisa menolong kedua orang tuanya dan hidupnya itu seperti terhambat ya keberkahannya. Kan begini, saya punya handphone. Saya gadai handphone saya di Pegadaian. Ya, di Pegadaian ini statusnya punya siapa? Punya Pegadaian. Punya saya lah. Punya Bang Sarip ya. Punya saya. Tapi bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dipakai. Sampai kapan?
Sampai ditebus. Sampai tembus, kira-kira begitu. Hmm. Selama dia ada di Masya Pegadaian, Allah, sahabat. saya nggak bisa pakai, nggak bisa nolong saya. Ini, Jadi saya mau handphonenya- telepon nggak bisa dipakai, saya mau pakai ini nggak bisa dipakai. Tapi begitu ditebus bisa dipakai lagi, diambil lagi, ya gitulah. Jadi nggak ada manfaatnya ya? Ya. Handphonenya nggak ada manfaatnya. Iya kalau kan di- emang manfaat tadi udah selesai, kita ambil doang uangnya, tapi kemudian kita nggak bisa pakai barangnya karena dan tergadai. Jadi anak tersebut bisa mengakikahkan sendiri. Iya, maka yang upayakan. kedua, upayakan. Ya, ingat waktu anak kita yang keberapa, saya bilang ini lagi nggak ada uang ini, ya potong jari kamu mau nggak gitu kan? Masa potong jari, maksudnya cincin kamu tuh jual dulu Iya. untuk beli Hewan. Pernah kan? Pernah. Pernah. Kenapa? Karena Pernah betapa apa? pentingnya. Pernah apa sering ya? Gitu, gitu. Ya, akhirnya cincinnya dijual dulu, nggak digadai, dijual cincinnya untuk Beli hewan. beli hewan. Alhamdulillah diganti kan? Diganti sama Allah. Diganti sama Allah. Ya. Tuh. Nih Bang Sarip, mohon maaf. Kalau tadi kan laki-laki 2, kalau orang tuanya baru mampu 1 dulu, misalnya minggu ini, minggu depannya 1 lagi boleh. Karena kalau Rasulullah nungguin Shallallahu 2, Alaihi khawatir nggak Wasallam kekumpul uangnya ya, malah. saat punya cucu Oh, salam dari alaikum. Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib, kembar. Mm-mm. Fatimah dan Ali miskin. Masya Allah. Kakeknya yang mau akikahkan. Boleh tuh, kakeknya mau akikahkan. Jadi kalau orang tuanya tidak mampu, kakeknya boleh ya? Boleh, kakeknya. Kan anak kita ada juga yang Ya, gitu kan. kakeknya boleh ya. Ya, anak kita yang ketiga ya. Kita 1, kakeknya 1 kan. Kakek 1, iya. Iya, itu nggak apa-apa. Bang Sarip Ya. nggak jual cincin lagi? Nggak buat cincin. Nah. Cincinnya udah habis. Rasulullah itu. Jadi Hasan Jadi Husain kakeknya boleh yang ya? mengakikahkan kakeknya. Tapi cuma 2, anaknya 2, harusnya kan 4. 4 hewannya. Rasulullah cuma 2 motongin. 1 Hasan, 1 Husain. Nah, itu sebagai dalil. Boleh. Boleh di itu Iya, memang punya 1 aja 1 orang. Tapi kemudian nanti saya menambah lagi boleh juga. Nanti saya tambah lagi boleh, boleh. Rasulullah cuma sekali aja. Satu untuk Hasan, Hasan, 1 untuk Husain. Husain. Boleh. Seperti itu ya, boleh di Iya, boleh. satu-satu ya. Saat saya orang kaya, saya maunya potong sapi 1, boleh. Boleh juga ya, sapi. Boleh. Bang, lebih banyak sedekahnya ya. Iya, sama potong sapi 1. Nah sekarang gini Bang Sarip. Saat saya mau punya uang, biasanya ayam gimana gitu kan. Bisanya ayam boleh nggak ya? Nggak ada contohnya sebenarnya, belum ada contohnya. Maka ini bisa jadi perdebatan para ulama. Ya, saya kan dulu sana kambing jadi makan pokok. Kita sekarang ayam makan pokok loh. Belum ada pembahasan tentang itu. Tapi kalau kita mau sedekah, is okay. Dia kan sedekah. Karena sedekah apa saja. Saya mau punya ayam ya ayam yang saya berikan. Saya biasanya baru itu. Karena itulah kemampuan saya. Bolehkah? Nah, ini jadi perdebatan ulama. Kalau saya Boleh. pada saat kita sudah tidak ada kemampuan tapi kita ingin, maka manfaatkan apa yang kita punya. Jangan tunda. Jadi berbuat baik jangan ditunda. Nanti kita punya tambah. Saat ini ada ini ya ini kita lakukan. Saya selalu motivasi, ya udah saya nggak bisa Ustaz. Udah kamu bisa beli apa? Saya bisa beli ayam, potong aja ayam dulu. Ini apa mengganggu syariat nggak? Ini kan sunnah muakkadah, bukan sesuatu yang wajib. Wajib. Bukan sesuatu yang Wajib. An-naflu awsa'u minal fardi. Pelaksanaan yang sunnah itu lebih leluasa. Lebih rileks gitu lebih ya. rileks. Lebih Terus waktu. dasarnya apa? Ya saya pakai ayat surat ke-65 ayat 7. 65 Ya, 7. ya, ayat Kita 6, buka, boleh Mas dibuka. Sahabat silakan dibuka Quran surat ke-65 ayat 7. 65 itu surat apa Bang Sarip? At-Talaq. At-Talaq. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Oke. Subhanallah. Iya kan? Ya kita yang lapang bisa beli domba ya beli domba. Tadi anak saya laki beli dua. Tapi saya nggak punya 2, saya punya 1, ya beli 1. Gitu kan?
saat saya punya, saya tambah lagi, silakan. Saya nggak bisa beli domba saat ini, tapi saya pengen. Kalau saya nanti lama-lama, saya takut malah nggak sama sekali nggak bisa. Saya bisa beli ayam dulu aja, sedekahkan, niatkan. Kenapa? Karena kata Allah, Allah tidak membebani seseorang, melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Lihat ujungnya, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Mudah-mudahan dengan dia belikan ayam, dia sedekahkan, nanti Allah lapangkan rezekinya, dia bisa beli kambing. Ya kalau fikih kan begitu kan. Ya. Ketika ada pertanyaan begini, saya pengennya kurban, tapi saya belum akikah. Jadi saya niatkan ini satu kambing, ya untuk kurban, ya untuk akikah saya. Gitu kan? Itu pertanyaannya. Jadi mau nanya tuh Bang Sarip. Ya. Jadi kalau orang yang belum akikah tapi pengen kurban karena itu di bulan Zulhijjah pengen kurban. Ya. Jadi ulama-ulama mayoritas nggak sepakat. Masuk Syekh Nawawi Bantani bilang nggak bisa. Jadi akikah dulu. Dia boleh pilih karena sama-sama sunnah muakkadah. Dia boleh pilih akikahnya atau dia boleh pilih kurban. Terserah, karena kan soal waktu. Rezeki saya sekarang nih. Pas di bulan Zulhijjah. Pas di bulan kurban, ya saya kurban dulu aja, gitu kan. Nanti ada rezeki lagi saya akikah gitu. Oh, boleh begitu ya Bang? Boleh gitu. Ya. Jadi karena rezekinya ada di bulan itu, maka ya, ambil momen akikah itu kan ya. Tadi momennya udah lewat nih, tapi boleh kapan saja nanti setelah itu. Silakan, tapi kurban momennya ada di situ. Ya, tapi lain dengan Syekh Samsuddin Ar-Romli, Samsuddin Muhammad Romli, dia lain lagi pendapatnya. Boleh dua niat. Boleh dua niat dalam satu kambing. Ya, kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Karena ini ranah fikih. Oh iya. Kalau fikih banyak. Dan ini sepas sunnah muakkadah, walaupun ulama mayoritas tidak sepakat. Harus satu niat ya. Satu niat saja, jangan sampai dua niat. Gitu kan, kalau kita puasa hari Senin tapi juga mau bayar kodok gitu kan. Harapan dapat dua-duanya kan. Dapat bayarnya, dapat sunnahnya, dapat sunnahnya. Begitupun itu. Syekh Samsuddin Muhammad Ar-Romli itu, Syekh Imam Ar-Romli itu mengatakan boleh-boleh saja, diterima silakan. Nah, itu ranahnya fikih. Ya, ranah fikih. Tidak berniat untuk menggampang-gampangkan syariat, tidak. Tapi tadi ya sifatnya kalau sunnah fleksibel. Dalam rangka kita untuk berbuat baik ya, terus berbuat baik, terus sedekah. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Sekarang gini Bang Sarip, kalau kita punya orang tua nggak mampu, mereka saja orang tua kita belum diakikah, kita sudah dewasa akikah sendiri, kita mengakikahkan orang tua kita? Boleh. Ya kan udah dewasa nih, punya uang, akikah buat diri sendiri, terus nanya ke ayah ibunya, ibu sama ayah dari kecil nggak diakikah, kita boleh tuh ya? Boleh. Masya Allah. Ya, tapi kalau nanti baik akikah maupun kurban, buat yang meninggal dunia, boleh jika nazar atau wasiat. Orang tuanya nazar belum sampean, atau dia punya wasiat. Kalau nggak usah. Oh, jadi nggak tergada itu. Maksudnya untuk keberkahan, untuk nanti mohon maaf, lapang kuburnya gitu. Nggak ada kewajiban seperti itu. Kecuali orang tuanya sebelum meninggal menyampaikan ada wasiat. Nah, ibu belum akikah, tolong nanti diakikahkan gitu. Begitu ya Bang Sarip. Masya Allah, sahabat banyak ilmunya. Nah, ini Bang Sarip, sekarang kalau misalnya kita sudah akikah, terus mau kurbannya itu kita udah sendiri, terus nama orang tua kita berikutnya boleh tuh? Boleh ya? Mas bilang tadi boleh, selagi tadi ya itu ada wasiat atau ada nazar. Berarti kalau ada buat yang udah meninggal, yang belum meninggal boleh sah saja. Kalau masih ada orang. Kalau wasiat atau nazar berarti hewannya nggak boleh dimakan ya? Nggak boleh dimakan. Sama tadi hukumnya. Semuanya full. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang gini Bang Sarip, untuk akikah sendiri kan banyak orang yang tanya nih Bang Sarip, akikah untuk anak perempuan kan cuma satu. Tadi kalau Bang Sarip bilang kalau kita lapang boleh juga dua langsung ya. Misalnya akikah secara aturan syariatnya orang tuanya mampu laki-laki gitu. dua,
perempuan Satu. satu. Terus cara akikahnya. Ini orang tua saya mau 2 boleh aja sedekah. Sedekah. Karena kemarin tuh kan ada nih Bang Sarip, dia akikahkan anaknya plus akikahkan orang tuanya, karena anaknya perempuan 1 kan ngundangnya banyak, takut nggak cukup, sekalian ibunya. Iya, Itu kan juga berarti boleh. kan 2 orang itu. Iya, itu 2 orang boleh. 2 orang Ya? berarti boleh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ada lagi nggak Bang Sarip yang mengenai akikah yang banyak nih orang belum tahu, tapi Bang Sarip ada gitu. Tadi yang saya sampaikan Bang Sarip tuh saya banyak baru tahunya gitu. Ya, Seputar akikah. seputar akikah sebenarnya banyak di masyarakat. Hal-hal yang Hadisnya banyak ya? Ya banyak masyarakat yang bertanya-tanya, makanya ada hukumnya juga sendiri kan, hukum akikah. Itu banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak hal-hal yang memang mereka belum paham ya, belum Tentang paham akikah. tentang akikah ya. Gitu. Digali saja. Ya. Kajiannya subhanallah ya. Iya. Karena apa ya, masyarakat kita itu sekarang kalau akikah kan jadi apa ya, syiar gitu. Ya bukan cuma syiar, karena ini kan memang sudah menjadi syariat kan, sudah syariat. Nah, kita mengupayakan betapa pentingnya, betapapun ini sunnah muakkadah kan sunnah yang penting banget. Iya. Pentingnya, maka sebagai orang tua upayakanlah untuk Akikah. berakikah. Ngutang sih jangan lah, tapi nabung gitu kan. Nabung, atau kalau Nabung. misalnya itu punya barang yang bisa Ya, dijual. kalau sekarang ada istilah ikhtiar. takur, tabungan kurban. Ya kita apa tuh namanya? Ya bila tabungan akikah gitu kan. Ya, tabungan akikah. Silakan. Bunga gitu kan, tabungan akikah gitu kan. Silakan. Ya, niat kita, kalau kita niat insya Allah ada jalan. Ada jalan. Ada kemudahan. Jangan diremehkan itu loh. Jika orang tua ingin mendapatkan manfaat, syafaat dari anak-anaknya, ya maka upayakanlah itu. Ya, kan tadi orang yang mau bersedekah itu, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Setelah kesempitan akan jadi kelapangan, akan jadi keluasan, setelah akan jadi kemudahan. Itu insyaallah ya, bagi mereka yang mau punya niat, maka ada jalan. Insyaallah, amin. Ada jalan. Terima kasih Bang Sarip. Ilmunya semoga sahabat dapat memetik hikmah dari akikah. Berkah ilmunya Bang Sarip senantiasa sehat dalam rahmat Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian tadi akikah. Jika sahabat ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah Bang Sarip nanti akan menjawabnya. Bang Sarip harus rajin-rajin lihat nih channelnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, mohon diikhlaskan, dan jangan lupa kami terus mohon keikhlasan sahabat untuk dukung channel kita, dukung channel kami Studio Quran Al-Ikhlas. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.